pembelajaran menggunakan project based learning. Sebenarnya apa sih project based learning itu? Project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi yang menghasilkan berbagai macam hasil belajar. Pembelajaran metode proyek ini menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan pengetahuan baru yang berasal dari sumber atau pengalaman dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berikut ini adalah karakteristik dari project based learning. Karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dengan penerapan model project based learning ini. Yang pertama, memiliki kompetensi dasar pada aspek keterampilan dan pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, dan evaluasi. Seperti contohnya kita membuat, memodifikasi, atau memproduksi. Yang kedua, dapat menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, produk itu berkaitan dengan permasalahan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan project based learning. Ini adalah bagian dari langkah-langkah dalam metode project based learning. Dan saya akan menayangkan simulasi video pada penerapan model project based learning pada pembelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami project based learning. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang cara pendirian koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini adalah sesuatu yang sangat penting, di mana saudara harus memiliki kemampuan untuk itu agar supaya bisa pada saat nanti saudara sudah menjadi guru itu memiliki kemampuan untuk bisa mendirikan koperasi sekolah. Nah, pendirian koperasi sekolah ini memerlukan beberapa tahap, mulai dari persiapan sampai kepada pengurusan badan usahanya. Untuk itu mari kita tentukan pertanyaan mendasar apa yang harus kita selidiki untuk kita bahas nanti secara berkelompok agar supaya saudara paham betul bagaimana tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Siapa yang akan menyampaikan pendapat tentang pertanyaan itu? Ya, silakan Fatul Rahman. Saya akan bertanya, persiapan apa yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sekolah? Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan Nurul Sofia. Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana susunan pengurus koperasi sekolah? Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan Nia Keroka. Saya di sini akan bertanya, cara pengoperasian koperasi sekolah ini seperti apa, Pak? Oke, bagus. Lalu siapa lagi? Ya, silakan. Ya, baiklah, di sini saya akan bertanya, Pak, kapan dan bagaimana penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Oke, bagus sekali. Silakan, ada lagi? Saya, Pak. Iya, satu lagi. Silakan. Saya akan bertanya, bagaimana pengajuan pengesahan koperasi sekolah? Baik, nah sekarang kita akan bagi kelompok. Tentu dibagi 5 kelompok kan, pesertanya adalah 40 orang, jadi satu kelompok adalah 8 orang.
saudara, waktu yang sudah ditentukan itu sudah selesai. Saudara telah mengambil data dari berbagai sumber belajar. Sekarang kita tiba kepada penyajian hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Kelompok mana yang akan menyajikan terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, kelompok 3. kelompok 3. Ya, silakan Mia Gelopa. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil proyek kami. Pengoperasian koperasi sekolah ditetapkan dalam rapat tahap 3, meliputi pembahasan tentang modal koperasi, siapa yang mengelola, barang apa yang akan dijual, dan barang pendukung apa yang akan dibutuhkan. Nah, baik, saudara. Apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok 3 tadi? Lanjutkan dengan menarik kesimpulan atau membuat rangkuman dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau mencoba? Saya Pak. Ya, silakan Guru Sofian. Ya, baiklah, saya akan merangkum dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Maksudnya mendirikan koperasi sekolah meliputi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap kedua rapat susunan pengurus koperasi, tahap ketiga rapat pengoperasian koperasi sekolah, tahap keempat rapat penyusunan ADART, dan tahap kelima pengajuan pengesahan. Baik, ada yang mau menambahkan? Cukup? Baiklah saudara, itulah langkah-langkah dari pendirian koperasi sekolah. Paham semua? Ada pertanyaan? Oke, baiklah. Sebagai penutup, untuk mengetahui kompetensi Anda, itu diperlukan uji kompetensi kan? Apa yang harus dijawab? Ini sudah disiapkan naskah soalnya. Silakan dijawab, waktunya hanya 10 menit. Oke, silakan. Dari video yang telah kita simak tadi, kita dapat melihat apa sih keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran Project Based Learning ini. Yang pertama, kita akan membahas keunggulan apa yang dimiliki oleh model pembelajaran Project Based Learning ini. Yang pertama, dapat memotivasi siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa. Dan yang ketiga, siswa dapat memperoleh informasi yang banyak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, sekarang apa sih kelemahan yang dimiliki oleh Project Based Learning ini? Yang pertama, kita tahu bahwa program pembelajaran Project Based Learning ini membutuhkan banyak sekali waktu untuk pemecahan masalahnya. Yang kedua, ini juga akan membutuhkan banyak biaya. Dan yang ketiga, guru atau pembimbing tidak dapat mengontrol siswanya secara keseluruhan, melihat siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan metode pembelajaran Project Based Learning dan pengaplikasiannya pada pembelajaran ekonomi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.